Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam Bu Ana. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bu Vera siang ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Bu. Sehat-sehat ya Bu Vera ya? Ya. Bu Vera, insya Allah kan Bu Vera akan melakukan proses coachingnya Bu ya bersama coach Ibu. Nah, sebelum nanti Ibu memulai proses coaching, di sini saya berperan Ibu sebagai observer atau pengamat yang akan nanti melihat dan mengamati Bu Vera saat proses coaching dengan coach. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa nih Bu yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian. Dimana rubrik penilaian ini akan menjadi acuan kita berdua ya Bu ya, menjadi acuan Bu Vera, juga menjadi acuan saya sebagai observer gitu. Dimana saya mengharapkan dalam proses coaching nanti nih Bu Vera sudah memiliki prinsip dan kompetensi inti sebagai coach, di mana Bu Vera memiliki prinsip kemitraan, proses kreatif, serta memaksimalkan potensi coach ya Bu ya? Iya Bu. Tentunya Bu Vera juga sudah memiliki nih kompetensi dari seorang coach dari percakapan coaching nanti yang terdiri dari presence atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif, lalu mengajukan juga pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Yang paling penting, saya berharap nanti proses percakapan Bu Vera ini dilakukan dengan menerapkan alur dari Tirta, yaitu ada tujuan utamanya, identifikasi masalahnya, rencana aksi, serta tanggung jawab dari coach itu. Begitu rubrik yang saya sampaikan Bu Vera. Semoga bisa menjadi acuan kita berdua ya Bu ya. Iya baik Bu. Gimana, bisa dipahami Bu Vera? Iya, sudah saya pahami. Alhamdulillah. Baik Bu, selanjutnya nih Bu, sebelum kita mulai untuk proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Vera? Boleh Bu. Pertanyaan pertama, kira-kira nih Bu Vera, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti, saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan menyampaikan pertanyaan berbobot. Masya Allah, baik. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, dari dua kompetensi inti tadi Bu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu Vera kembangkan saat proses coaching nanti? Mendengarkan aktif Bu. Oh baik. Mendengarkan aktif ya Bu ya? Iya. Baik, memang ya Bu ya, kalau kita mendengarkan secara aktif itu salah satu kunci agar kita bisa menggali lebih banyak, menggali banyak hal dari coach ya Bu ya? Iya betul Bu. Pertanyaan terakhir Bu Vera nih, sekarang indikator keberhasilan atau ketercapaian yang ingin Bu Vera tuju itu dari proses percakapan nanti apa Bu Vera? Mungkin indikator keberhasilan dari prosesnya nanti itu, proses coaching nanti, saya akan menerapkan dengan alur Tirta secara runut. Baik-baik, secara runut ya Bu ya? Ya betul. Oke, semoga dari indikator yang Ibu tadi sampaikan, menerapkan alur Tirta secara runut ya Bu ya? Iya Bu. Dapat mengembangkan coach itu bisa berpikir kreatif, ide-ide dan solusi dari coachingnya juga bisa tergali dengan maksimal dan tercapai dalam proses percakapan nanti ya Bu ya. Hanya itu Bu yang bisa saya sampaikan saat ini. Selebihnya Ibu silakan mempersiapkan diri untuk melakukan percakapan bersama coach. Saya berharap proses percakapannya nanti berjalan dengan lancar ya Bu Vera ya. Ya. Sesuai dengan tujuan Ibu dan indikator keberhasilannya pun tercapai. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Vera, semangat Bu Vera. Siap, semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Vera. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Indah? Alhamdulillah baik, sehat Bu Vera. Bagaimana kalau kita sebelum memulai proses ini, saya mau nanya kira-kira Bu Indah itu ada hal apa yang mau disampaikan? Saya ingin bercerita Ibu kepada Bu Vera tentang permasalahan yang saya hadapi mengenai kesadaran diri anak tentang kebersihan di kelas, Bu Vera. Semoga saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya.
Iya, kira-kira ada masalah apa tuh di kelasnya, Bu? Baik Bu, tadi saya beberapa hari yang lalu melihat anak murid itu membuang sampah di kelas, padahal sudah disiapkan tong sampah. Jadi belum ada kesadaran diri anak untuk membuang sampah di tempat sampah. Kira-kira Ibu sudah mengidentifikasi permasalahan ini terjadi karena apa? Sudah Bu, sudah mengidentifikasi karena kurang kesadaran diri peserta didik untuk menerapkan membuang sampah, menjaga kebersihan di kelas maupun di lingkungan sekolah. Menurut pengamatan Ibu nih, kira-kira kenapa sih si anak itu belum tumbuh gitu kedisiplinan dalam dirinya untuk membuang sampah? Kenapa kira-kira? Jadi setelah saya mengamati dan cermati, anak-anak itu belum ada kesadaran diri dan belum ada pembiasaan, sehingga anak-anak masih terbiasa membuang sampah sembarangan. Jadi belum ada pembiasaan yang baik mungkin Iya, gitu pembiasaan baik atau budaya positif belum ada. Nah, kira-kira bagaimana nih kondisi ideal yang bagus di kelas Ibu, yang baik, yang sesuai harapan Ibu? Kondisi idealnya bagaimana harusnya? Tentu saja saya berharap bisa bekerja sama dengan peserta didik dan orang tua untuk menerapkan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah pada semua siswa di kelas atau di SDN Jati Cempaka. Apakah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan tadi selain yang barusan Ibu sebutkan? Apakah ada hal lain lagi yang mungkin bisa dilakukan? Jadi saya berdasarkan pengamatan saya masih kurang menerapkan manajemen kelas atau kesepakatan kelas dengan baik, sehingga masih beberapa anak membuang sampah di kelas gitu. Dan hal yang saya akan terapkan adalah menguatkan kembali keyakinan kelas agar anak-anak merasa nyaman dan aman untuk belajar di kelas, supaya kelasnya itu bersih gitu. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu kembangkan agar rencana Ibu berhasil? Strategi yang akan saya kembangkan itu melakukan pendekatan terhadap peserta didik, terutama di kelas bawah. Kita melakukan pendekatan secara bersama untuk menerapkan kesadaran diri menjaga lingkungan di kelas ataupun di sekolah. Kita bayangkan nih, seolah-olah rencana Ibu sudah dijalankan. Ketika rencana Ibu sudah dijalankan, kalau diberikan rating 1-10, kira-kira tingkat keberhasilannya rencana Ibu di rating berapa? Ketika saya menjalankan penerapan ini, rating yang akan saya nilai itu 7,5 sampai 8, Bu. Gitu. Ya luar biasa ya, Bu ya. Iya. Baik, kira-kira kapan nih rencana ini akan dilaksanakan? Jadi saya akan melaksanakan perencanaan ini setelah saya bertemu dengan orang tua murid. Pertama saya akan bertemu dulu dengan kepala sekolah, membicarakan perencanaan ini, lalu dengan guru. Setelah itu bertemu dengan orang tua, habis itu sosialisasi ke anak-anak untuk menerapkan budaya positif, yaitu kesadaran diri agar menjaga lingkungan. Jadi dalam strategi ini tentunya Ibu tidak bisa sendiri seperti yang Ibu udah bicarakan barusan. Ibu juga ada sosialisasi dengan kepala sekolah dan orang tua murid, serta yang paling penting dengan anak-anaknya sendiri ya. Terus ada tambahan lagi gak? Mungkin dengan rekan kerja atau dengan siapa? Iya, kolaborasi dengan rekan guru. Lalu setelah itu kita sosialisasikan. Setelah kita berbicara menerapkan itu, kita terapkan ke peserta didik, Bu, untuk menerapkan kesadaran kebersihan itu dilakukan di setiap hari gitu. Kira-kira kapan rencana ini akan Ibu laksanakan? Setelah pertemuan dengan orang tua, kita akan menerapkan kesadaran diri kebersihan lingkungan ke anak-anak gitu. Bagaimana komitmen Ibu tentang rencana ini? Apakah Ibu akan menjalankan rencana ini secara konsisten, secara kontinu? Bagaimana, Bu? Saya akan tetap konsisten terhadap penerapan saya ini, sehingga anak-anak itu belajarnya bisa
nyaman, terus menyenangkan. Jadi kelas itu tidak kotor. Nah, sekarang kan Ibu sudah berbicara panjang lebar tadi dengan segala permasalahannya. Gimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol? Perasaan saya sudah lega. Setelah berbicara dengan Bu Vera, saya merasa lega dan mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah, senang. Terima kasih Bu Vera sudah memberikan solusi dengan permasalahan saya ini. Ada hal lain lagi Bu yang mungkin mau Ibu sampaikan? Sudah cukup Bu Vera, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, menyelesaikan dan memberikan solusi untuk permasalahan saya ini. Baik, kalau begitu saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu ke depan siapa tahu ada progres yang baik ya. Dari perkembangan di kelas Ibu mengenai kedisiplinan siswanya. Ya, saya tunggu ya Bu ya, ya, kabar baik, Bu baiknya. Vera. Makasih ya Bu. Sama-sama Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya Bu Vera ya. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu bersama coach Ibu. Ibu alhamdulillah ada beberapa catatan Ibu, boleh saya sampaikan? Boleh Bu, silakan. Ya, semoga bisa menjadi reaksi kita bersama ya Bu ya. Iya. Baik, yang saya tanyakan pertanyaan Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching dan juga apa indikator keberhasilan dari proses coaching Ibu tadi? Prinsip coaching saya melakukan prinsip kemitraan ya Bu ya. Kemudian pada proses tadi saya juga berusaha memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Kemudian pada kompetensi inti saya juga berusaha untuk mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Masya Allah. Jadi yang tadi Ibu sampaikan memang sudah sesuai nih Bu dengan hasil catatan saya Bu. Jadi tadi saya mencatat Ibu sudah memberikan sebuah prinsip ya Bu ya sebagai kemitraan. Terbukti Ibu Vera saat berbincang tadi merasa setara, merasa sama dengan coach, tidak ada perbedaan strata gitu ya Bu ya. Sehingga coach ini merasa didengarkan, merasa nyaman untuk mengeluarkan perasaannya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan Ibu prinsip kreatif, di mana Ibu sudah berusaha untuk menggali kreativitas dari solusi ide-ide yang disampaikan oleh coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Lalu Ibu juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot juga ya Bu Vera ya? Ya betul Bu. Iya, alhamdulillah. Agar memaksimalkan potensi dari seorang coach menyelesaikan masalahnya. Ibu juga tadi saya lihat, saya amati sudah menerapkan kompetensi inti yaitu kemitraan, juga mengajukan pertanyaan berbobot serta mendengarkan aktif ya Bu ya. Ya Bu. Oke. Yang paling penting dari proses tadi Bu, saya mencatat bahwa Ibu sudah melakukan alur tirta, yaitu Ibu sudah menetapkan tujuan umum, mengidentifikasi masalah, lalu rencana aksi serta tanggung jawab. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Secara gambaran umum sih dari catatan saya Ibu sudah melaksanakan proses coaching ini dengan sangat baik dan sesuai ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terakhir nih ya Bu ya, berdasarkan coaching tadi nih Bu, apa nih Bu kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi selain tadi mendengarkan aktif, selain mengajukan pertanyaan berbobot, kira-kira apa lagi Bu? Mungkin kehadiran penuh ya Bu ya. Iya baik, kehadiran penuh ya Bu ya. Iya. Sehingga nanti coachingnya ini bisa nyaman ya Bu ya. Iya betul, biar dia bisa nyaman menyampaikan segala unek-uneknya, agar lebih tergali lagi segala potensi yang ada di diri coachingnya. Alhamdulillah baik, kehadiran penuh ini memang menjadi harapan Ibu ya Bu ya untuk Ibu kembangkan di proses coaching selanjutnya ya Bu ya. Iya baik. Semoga dapat memaksimalkan
untuk dapat membantu koci-koci yang lainnya ya Bu ya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, Terima kasih ya Bu Vera ya. ya sama-sama Bu. Semoga bisa menjadi bermanfaat dan berdampak pada lingkungan sekitar kita. Iya. Saya akhiri ya Bu Vera Ya, ya. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.